Berita pertama, Pratama Arhan, si gila dari luar lapangan. Berita kedua, sah jadi WNA, Justin Hubner ungkap alasan pilih timnas Indonesia daripada Belanda. Berita ketiga, bek timnas Indonesia Shane Patinama tinggalkan Viking FK. Ada tawaran dari tim Asia. Berita keempat, timnas Indonesia, Vietnam dan Irak kompak lakukan naturalisasi pemain demi lawan Jepang. Berita pertama, Pratama Arhan, si gila dari luar lapangan. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan disarankan menuju ke Liga Thailand usai kontraknya habis di Tokyo Verdy. Pratama Arhan dipastikan akan hengkang dari Tokyo Verdy pada akhir musim 2023. Sejumlah rumor berdatangan. Yang paling banyak dirumorkan adalah menuju Liga Korea Selatan. Namun ada pula saran untuk Pratama Arhan agar ia menuju Liga Thailand. Salah satu pengamat dan penyedia informasi mengenai sepak bola Thailand di Twitter, akun Five Footballs menyarankan Pratama Arhan bergabung ke BJ Pathum United. Saya berharap BJ Pathum merekrutnya Pratama Arhan, tulisnya. Meski begitu, sepertinya harapan ini hanya akan jadi angan-angan semata, karena Pratama Arhan dikabarkan telah mendapat klub baru di Korea Selatan yakni Suwon FC. Hal ini dirilis oleh media Korsar Sport Chosun. Perpindahan Arhan ke Suwon FC juga semakin menguat karena Arhan sudah saling mengikuti dengan akun Instagram resmi klub. Berita kedua, sah jadi WNA, Justin Hubner ungkap alasan pilih timnas Indonesia daripada Belanda. Justin Hubner kini sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah WNA dari Justin Hubner dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Selesai menyandang status WNA, Justin Hubner mengungkapkan alasannya memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pertama, karena faktor supporter yang dinilai pemain berusia 20 tahun tersebut sangat fantastis. Kedua, Justin Hubner melihat timnas Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda, ucap Justin Hubner. Saya berpikir Indonesia punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, sambung pemain Wolves itu. Berita ketiga, bek timnas Indonesia Shane Patinama tinggalkan Viking FK. Ada tawaran dari tim Asia. Media Norwegia menjelaskan bahwa Shane Patinama akan meninggalkan Viking FK. Beberapa tim sudah memberikan tawaran untuk mendapatkan jasa pemain timnas Indonesia ini. Tim asal Eropa, Asia, dan Amerika Serikat sudah mulai berkomunikasi dengan Shane. Pemain internasional Indonesia ini sempat ditawari perpanjangan kontrak, namun ia memutuskan untuk pindah. Ia mengaku ada ketertarikan dari klub-klub di Eropa, Asia dan Amerika Serikat, tulis laporan media Norwegia. Selanjutnya, dia akan mencari tantangan di klub barunya tersebut. Namun, bersama Viking banyak pengalaman yang dia sudah dapatkan. Shane berterima kasih kepada semua dukungan yang didapatkan saat membela Viking FK. Berita keempat, timnas Indonesia, Vietnam dan Irak kompak lakukan naturalisasi pemain demi lawan Jepang. 3 tim di grup D Piala Asia tahun 2023 yakni timnas Indonesia, Irak dan Vietnam kini sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain demi memperkuat diri. Sebagai informasi, satu tim lain di grup ini yakni Jepang. Namun timnas Jepang tak terdengar kabar bakal melakukan naturalisasi pemain menjelang tampil di Piala Asia tahun 2023. Sementara itu, timnas Indonesia sejauh ini telah mendapatkan 1 amunisi baru pemain naturalisasi atas nama Justin Hubner. Setelah Justin Hubner
Timnas Indonesia berpeluang ketambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Mereka adalah Jay Idzes dan Nathan Chuaon, beralih ke Timnas Irak. Timnas Irak dikabarkan mengincar 2 pemain untuk dinaturalisasi. Nama pertama yakni Montader Majid. Nama kedua adalah Lucas Chilmon. Permintaan untuk menaturalisasi Lucas Chilmon datang langsung dari pelatih Timnas Irak, Jesus Kasak. Tim terakhir adalah Timnas Vietnam. Timnas Vietnam saat ini dikabarkan sedang berupaya menaturalisasi seorang kiper atas nama Philip Muir. Bahkan proses naturalisasi Philip Muir disebut bakal rampung dalam waktu dekat ini. Berita kelima, Justin Hubner resmi jadi WNA. PSSI berharap Nathan Chuaon segera menyusul jalani sumpah. Justin Hubner akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Melihat situasi ini, PSSI pun berharap proses naturalisasi Nathan dan Jay Idzes berlangsung lancar dan bisa segera menyusul sumpah. Seperti diketahui, proses naturalisasi untuk Nathan telah berlangsung bersamaan dengan Jay Idzes. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini dipastikan menjalani proses naturalisasi setelah dipilih oleh Shin Tae-yong. Setelah beberapa bulan akhirnya, proses naturalisasi Nathan dan Idzes telah mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 5 Desember. Setelah mendapat persetujuan dari DPR RI ini, tentu saja proses naturalisasi Nathan dan Idzes ini bakal dilangsungkan ke tahap selanjutnya. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan ini nantinya hanya tinggal menunggu surat keputusan presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian setelah itu proses selanjutnya Nathan dan Idzes harus menjalani sumpah untuk menjadi WNA. Berita ke-6, Timnas Indonesia bisa naik 30 peringkat di ranking FIFA Februari tahun 2024. Begini syaratnya, kenaikan peringkat itu bisa berdampak dari penampilan skuad Garuda di ajang Piala Asia tahun 2023. Pasukan Shin Tae-yong bakal bersaing di fase grup bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kesempatan bertemu melawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan 3 negara itu, Jepang, Irak, dan Vietnam? Semoga Timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik. Berita ke-7. Inilah kesan luar biasa Presiden FIFA Gianni Infantino setelah Indonesia sukses gelar Piala Dunia U17 tahun 2023. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan kesannya setelah Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17 tahun 2023. Gianni Infantino menilai Indonesia memberikan sambutan hangat sebagai tuan rumah. Ia juga menyebut keramat tamahan masyarakat yang tidak tertandingi. Indonesia telah menjadi tuan rumah yang hebat, memberikan kami sambutan hangat dan keramat tamahan yang tiada dua, kata Gianni Infantino setelah upacara penyerahan trofi. Yang mengejutkan kami semua adalah cara kami disambut di negara indah ini. Jadi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia. Terima kasih, ujarnya dilansir dari laman FIFA.